Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Ozone Tech. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Infinix, di Indonesia itu nggak cuma jualan smartphone atau tablet aja. TWS mereka jualan, powerbank, aksesori, smartwatch, TV juga jual Infinix Indonesia. Dan laptop juga salah satu perangkat yang mereka jual di Indonesia secara resmi. Nah, ada 2 laptop terbaru Infinix yang launching di Indonesia barengan sama Infinix Hot 50 Pro Plus. Jadi ada Infinix InBook Air dan juga Infinix InBook Air Pro Plus. Nah, di meja gue sekarang udah ada laptop murahnya Infinix InBook Air yang harganya 7,4 juta. Bisa dibilang jadi salah satu perangkat mahal Infinix juga sih di Indonesia ya. Kayaknya jarang deh perangkat Infinix yang harganya di atas 7 juta. Nah ini 7,5 juta, 7499 tepatnya, Infinix InBook Air. Gue sebenarnya penasaran sih, apa aja sih yang ditawarin oleh laptop harga 7 jutaan ini, spesifikasinya kayak gimana, dan apa aja sih yang di dalam, yang disediain Infinix di dalam box pembeliannya. Jadi simak terus hands-on, dan gue bakal first impression tipis-tipis buat kalian semua. Yuk! Nah ini dusnya Infinix InBook Air. Ya dusnya standar sih, InBook Air. Di sini Infinix, warnanya hitam. Spesifikasinya sedikit ada di bagian belakangnya. Mulai dari warna, jadi warnanya grey. Terus bobotnya ringan juga ya sih. Bobotnya ringan nih, 1 kiloan aja. Prosesornya, RAM-nya, storage-nya juga udah SSD. Udah pakai Windows 11 Home juga. Jadi kita buka aja lah, biar tahu ya apa aja sih dan seperti apa sebenarnya Infinix InBook Air dari dekat. Gue pas ikutan launching Infinix Hot 50 Pro Plus itu sebenarnya nggak maksimal megang laptop ini. Karena ya cuma satu barang dan itu rebutan banget gitu sama tech reviewer yang turut diundang di acara peluncuran. Oke, kita buka. Ini dia unitnya. Kita tarik ya. Wow. Oke. Kita simpan dulu. Ini apa? Oh, ini user manual. Gua kira DVD driver ya, kayak dulu. Kayak laptop zaman dulu tuh. Dapatnya DVD driver, di sini numpuk tebel banget. Jadi kalian nggak usah download, tinggal masukin ke DVD aja. Di dalamnya nggak dapet tas ya, nggak kayak laptopnya Asus. Tapi ini 7 juta, ya wajar sih sebenarnya. Oke, ini ada chargernya. Wow, bentar, ini menarik sih. Ini menarik nih. Chargernya USB Type-C jenisnya. Dan dia punya output maksimal 45 watt. Apakah dia GAN? Ini 45 watt ya, tuh. 45 watt. Dan kabelnya USB Type-C to Type-C, ini lumayan panjang sih. 1 meter kayaknya. Ya, 1 meter atau 1,5 meter, ini panjang banget. Iya, dia charger biasa sih ini. Ini charger biasa, tapi ya support power delivery. Jadi kalian bisa juga ngecas laptop ini harusnya pakai charger yang mendukung teknologi yang sama, power delivery. Biasanya charger-charger Infinix itu yang seri high-end itu dapat, Tecno juga ada, Xiaomi apalagi itu kebanyakan chargingnya bisa buat ngecas laptop. Jadi satu charger buat ngecas banyak perangkat dengan Type-C. Jadi lebih simple, lebih ringan aja di dalam tas. Oke, kita buka. Ini dia, Infinix InBook Air. Wow. Ini kesan pertama gue ya. Menurut gue sih, ini bentar. Ya namanya juga InBook Air ya, Air. Kata belakangnya Air. Jadi kayaknya terinspirasi dari MacBook Air. Meskipun nggak mirip banget, tapi warnanya agak mirip sih grey-nya. Tuh. Di sini logo Infinix. Lumayan sih, ini kelihatan ya simple tapi kelihatan lumayan elegan. Yang gue apresiasi di sini adalah form factor-nya sih yang kebilang ringkes ya. Cukup ringan karena bobotnya sendiri cuman 1,24 kilo. Jadi ya ukuran ultrabook pada umumnya.
Ketebalannya 17,5 mm. Jadi lumayan tipis lah ya, 1,7 cm berarti ketebalannya. Kita buka, bentar nih, bukanya kalau laptop bagus, biasanya dibukanya cukup satu tangan aja. Ya, keangkat ya. Coba lagi deh, kayaknya harus pelan apa sih? Harus pelan. Tetap keangkat, guys. Jadi tetap keangkat bagian bawahnya, jadi ya kalau buka laptop ini harus ditahan. Nah, udah. Kalau dilihat dari pinggir-pinggirnya sih ini tipis ya. Penampang layarnya juga tipis, tuh. Dan desainnya asik sih. Ini bagus sih desainnya, tuh. Terus di bagian bawah ini untuk sirkulasi udara. Ini tuh speaker ya, speaker kiri kanan. Jadi posisinya menghadap ke bawah tapi berada di tepian untuk speakernya. Jadi kalau ditaruh di meja, suaranya nggak kependem, jadi tetap mantul, suaranya harusnya lebih oke lah ya, nggak kependem. Nah, untuk portnya, jadi di sisi kiri ada HDMI 1.4, ini untuk ngehubungin laptop ini ke monitor eksternal, terus ada 2 port USB Type-C, tapi yang full function untuk transfer data dan lain sebagainya cuma satu, dan yang satunya lagi hanya untuk ngecas. Nah, ini sebelah sini. Terus di sini USB-A 3.2 Gen 1. Ini untuk transfer data juga, dan di sampingnya ada jack audio 3,5 mili. Nggak ada slot SD card atau micro SD reader, jadi ya lagian ini laptop kayaknya nggak bakal dipakai buat kreator konten ya. Ini cuma untuk pemakaian mainstream, untuk kerja, jadi ya untuk pemakaian standar. Untuk materialnya sendiri sebenarnya untuk laptop seharga 7,5 juta lumayan sih. Ini sasisnya terbuat dari aluminium alloy. Jenisnya tuh AD. AD itu kode yang umum sih sebenarnya untuk perangkat elektronik. Jadi material ini tuh anti korosi, jadi anti karat. Kualitasnya juga lumayan. Jadi kualitasnya lumayan sih. Meskipun memang berasa plastiknya sih. Tapi kalau dari sini, ini main bagus. Oh iya, engselnya nih. Engselnya nggak bisa dibuka ke 180 derajat. Jadi mentok cuman segini aja, kalau dipaksa otomatis patah ya. Perbedaan dari Infinix InBook Air Pro Plus adalah layarnya. Jadi laptop ini punya layar IPS LCD. Jadi layar dari Infinix InBook Air ini LCD. Luasnya 14 inci, bezelnya lumayan cukup tipis, tapi ya agak tebel sih sebenarnya, bagian atas dan bawah, kiri kanannya. Untuk kelasnya lumayan tipis, tapi untuk laptop yang biasa gue pakai, ini lumayan cukup tebel. Di sini nggak ada, di bagian atasnya nggak ada buat penutup webcam. Nggak ada privacy shutter ya, kayak laptop-laptop zaman sekarang. Mungkin bisa jadi saran untuk Infinix untuk ngasih fitur ini ke produk InBook berikutnya. Resolusinya 1920 x 1200 pixel, jadi lumayan detail. Detailnya udah oke lah ya. Udah 100% sRGB, jadi untuk cakupan warna udah standar sebenarnya sRGB. Refresh rate-nya masih 60 Hz. Untuk dapur pacunya dia masih cukup ketinggalan. Dia pakai prosesor Intel Core i5 1235U. Jadi seri yang memang biasa untuk laptop ringkes, laptop tipis yang harganya di bawah 10 juta. Masih 12 Gen, jadi ketinggalan 2 generasi ya. Jadi karena 12 Gen itu kan rilis di awal tahun 2022 kalau nggak salah. RAM-nya LPDDR4X. RAM-nya sendiri dia kapasitasnya 16 GB. Untuk penyimpanan internalnya dia udah pakai SSD. Jadi ini yang terpenting, SSD PCIe 3.0, udah 512 GB kapasitasnya. Udah dapat Windows 11 Home juga, jadi nggak DOS ya, nggak kayak dulu nih harus install ulang dulu. Dan baterainya 57 Wh dengan adapter charger 45 Watt USB Type-C, udah lumayan oke. Apalagi di sini ada fitur yang udah mirip kayak laptop kekinian. Nih, Copilot Key. Jadi saat kita tekan langsung keluar AI andalan dari Microsoft, Copilot AI. Jadi kita harus sign in dulu, harus login dulu untuk mengakses banyak fitur AI di laptop ini. Untuk fiturnya sih standar ya, nggak ada fitur AI yang spesial karena masih pakai prosesor zaman dulu.
Di sini nggak ada Windows Studio Effect, jadi kalian tetap bisa ngandelin webcam dari laptop ini, cuman fiturnya masih standar banget. Nggak ada opsi portrait, studio, terus juga nggak ada opsi untuk memfokuskan mata ke layar ya, meskipun kita lirik kiri kanan, terus nggak ada kayak mirip center stage-nya Apple juga nggak ada di sini. Jadi fiturnya beneran standar, kalian cuma bisa ngatur kontras, brightness, sharpness, saturation di webcam dari laptop ini. Jadi fitur AI yang spesial ya cuman ada Copilot Key aja. Untuk mengakses Microsoft Copilot, tinggal sign in, kalian langsung bebas mainin AI di laptop satu ini. Well, untuk harga 7,5 juta sebenarnya laptop ini potensinya lumayan ya. Sekarang tuh laptop yang murah memang lagi diincar, khususnya untuk anak sekolahan, anak kuliahan yang sekedar untuk ngetik, kerjain tugas, bikin skripsi, bikin makalah, ya ini udah enak sih. Terus juga udah terinstall juga aplikasi Microsoft Office, kalian tinggal login, pakai, asalkan punya lisensinya ya udah kepake, kalian bisa bebas ngerjain apapun, kerjaan apapun di laptop ini. Jadi ya untuk karyawan kantoran yang ya butuh laptop buat kerja, mahasiswa, pelajar buat ngerjain tugas, skripsi, makalah, laporan, ya pokoknya yang terkait ketik-ketikan, harusnya laptop ini udah cukup oke lah ya untuk dijadikan pilihan. Apalagi penyimpanannya udah 512 GB, SSD pula, jadi transfer datanya lebih cepat, RAM-nya 16 GB, DDR4X, lumayan besar di kelasnya. Prosesornya ya memang cukup ketinggalan karena Intel 12 Gen aja. Cuman kalian tetap bisa manfaatin Copilot Key, Copilot AI buat ngebantu tugas-tugas kalian, asal jangan dipakai buat plagiat. Nah itu aja sih hands-on unboxing first impression gua untuk Infinix InBook Air ini. Jadi harga laptop ini 7,499 juta, 7,5 juta. Kalau pengen laptop yang lebih oke lagi, lebih gegas lagi ya, pilih Infinix InBook Air Pro Plus. Prosesornya udah lebih bagus, layarnya udah OLED pula, lebih tipis, lebih ringan, lebih mewah lah dibandingin sama Infinix InBook Air ini. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.